Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman amma ba'd. Masyaallah muslimin Allah, setelah kita belajar tentang bagaimana membaca doa iftitah, maka fase selanjutnya kita lanjutkan dengan apa yang harus kita kerjakan setelah kita membaca doa iftitah. Kalau kita melihat kaidahnya dalam hadis Nabi dikatakan idza qumta ila shalah fakabbir tsumma qra' ma tayassara maqamil Qur'an. Apabila kamu berdiri untuk menjalankan salat maka bertakbirlah, kemudian baca yang paling gampang dari Al-Qur'an. Hadis ini memang mengandung pengertian, pemahaman. Yang pertama tentang bagaimana hukum ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Jadi di sini dikaitkan dengan bacaan yang senantiasa masyhur di kalangan kita adalah bacaan Sab'ul Mathani 7 yang diulang-ulang, yakni surat Al-Fatihah. Tapi sebagian lagi ulama, ya diantaranya Abu Hanifah, memberikan penekanan bahwa tidak harus surat Al-Fatihah, tetapi di sini apapun yang kita baca selama kita hafal, ya maka itu dipersilakan untuk kita baca. Jadi sini ada dua perbedaan pendapat. Ya, mari kita ikuti pendapat yang masyhur adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya adalah wajib, ya wajib dalam kita menjalankan ibadah sholat yang kita kerjakan. Jadi kalau seseorang itu ketika dia sholat itu tidak membaca surat Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Ini bisa kita lihat di dalam hadis Nabi, ya, barang siapa yang ketika sholat tidak membaca surat Al-Fatihah maka sholatnya tidak sempurna, tidak sah. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat berjamaah, ini ada dua pendapat. Yang pertama, kalau sholat itu imamnya menjaharkan bacaan, maka yang pertama tugasnya adalah menyimak. Ini selaras dengan firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila sedang dibaca Al-Qur'an, hendaknya kalian simak, diam, memperhatikan, mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Jadi dalam konteks seperti ini, kalau imam menjaharkan, ya maka tugas kita adalah diam dan menyimak. Dan ini selaras dengan hadis Nabi, wa idza qara'a fansitu, apabila membaca maka hendaknya kalian diam. Ini pendapat yang pertama yang perlu kita pahami. Kemudian bagaimana kalau imam tidak mengeraskan, tidak menjaharkan? Ya, yang satu, sebagian ulama berpendapat bahwa kita tetap saja tidak membaca apapun yang ada dalam diri kita. Ya, tidak peduli apakah itu jahar ataukah itu syirik, tidak dikeraskan. Ya, maka kita ada rukhsah, ada keringanan bagi kita untuk tidak membaca. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau imam menjaharkan kita diam, tetapi kalau imam mensyirikkan, tidak mengeraskan, maka kita membaca dengan bacaan kita sendiri-sendiri. Allah alam. Kemudian yang berikutnya, masyaallah muslimin Allah, ada sebagian pendapat yang itu kalau kita renungkan kembali, jika imam menjaharkan, ya maka kita diam menyimak. Tetapi ketika ada jeda antara bacaan suratul Fatihah dan bacaan surat yang pendek, ya maka disitulah kesempatan makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Ini memang debatable, ya, jadi senantiasa membawa perdebatan, ya karena memang ibadah yang kita kerjakan itu tidak lepas dari yang namanya perdebatan. Kemudian masyarakat muslimin Allah, akan tetapi jika seseorang itu tidak bisa, ya, membaca surat Al-Fatihah, ya maka di situ diperkenankan, ya ketika kita sholat itu mengganti dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang artinya subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah zat yang maha agung.
Hadis ini bisa kita jumpai dalam hadis yang ditakhrij oleh Abu Dawud dan juga Imam Ahmad. Jadi kalau kita menginginkan dalilnya, monggo dipersilakan untuk mengecek di hadis Abu Dawud di hadis nomor 708 dan di dalam hadis Imam Ahmad hadis nomor 18.322. Jadi kita di sini berusaha untuk bagaimana menampilkan kaidah-kaidah di dalam sholat yang kita kerjakan. Masyaallah muslimin Allah. Itulah kaidah yang perlu kita pahami ya. Jadi poinnya kalau kita memang bisa membaca surat Al-Fatihah, maka kita harus membaca surat Al-Fatihah. Tetapi kalau memang kita memiliki keterbatasan, kita tidak bisa membaca, maka dipersilakan untuk mengganti dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah muslimin Allah, berkenaan dengan surat Al-Fatihah ini, yang pertama ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu, pertama yang kita baca adalah bacaan ta'awudz. Ini kita jumpa dalam Al-Quran dikatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir. Apabila kalian membaca Al-Quran maka hendaknya dibaca dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir. Jadi membaca ta'awudz terlebih dahulu. Dan ini memang kita sepakat. Kemudian setelah kita membaca ta'awudz, ya kemudian membaca basmalah. Membaca basmalah itu juga menjadi pertentangan di kalangan para ulama. Ada sebagian berpendapat tentang tidak mengharuskan menjaharkan bacaan basmalah, yang kedua mengharuskan menjaharkan bacaan basmalah. Pendapat pertama yang tidak mengharuskan menjaharkan bacaan basmalah itu diusung oleh sahabat Anas bin Malik. Karena memang suatu saat Anas bin Malik itu pernah menjadi makmum ya di dalam sholat ya, di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Nah, dan Anas bin Malik ini tidak pernah mendengar mereka semua itu membaca basmalah. Sedangkan Abu Hurairah yang sahabat yang sebenarnya sangat akrab dengan Rasulullah SAW itu berpendapat dengan pendapat yang sebaliknya. Jadi kalau menurut Abu Hurairah bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, menjaharkan basmalah itu adalah sebuah kaidah yang harus diperhatikan. Jadi membaca basmalah dengan mengeraskannya. Tidak dua pendapat. Dan kita tidak perlu bertentangkan ya, karena memang ini sesuatu yang memang lazim di kalangan hasanah keilmuan dalam agama kita. Jadi kalau kita melihat kaidah-kaidah seperti ini, jangan kemudian punya persepsi, loh Islam itu kan tidak konsisten ya. Satu pendapat menyatakan begini, satu pendapat menyatakan begitu. Karena memang itu seperti itulah. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu kalau coba saya renungkan, saya cermati, jarang atau hampir tidak pernah menyatakan sebuah pendapat itu dikatakan benar atau dikatakan salah. Tapi beliau senantiasa membiarkan para sahabat itu mengambil sebuah keputusan. Termasuk juga dalam bagaimana kita menjalankan ibadah sholat yang kita kerjakan. Ya. Termasuk bagaimana kalau kita coba renungkan kembali ya, ada sebagian sahabat yang dia beranggapan bahwa ketika sholat harus membaca ayat ini ya, sebagiannya berpendapat seperti itu. Dan itu memang sesuatu yang lazim, yang itu tidak menjadi persoalan yang perlu diperuncing lah. Jadi kalau kita hari ini senantiasa memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, nah itulah yang seharusnya kita ambil ibrahnya dari contoh-contoh yang diamalkan, yang dipraktikkan oleh para sahabat. Dan semoga kita terhindar dari konflik yang berkepanjangan, karena konflik inilah yang menyebabkan kita menjadi umat yang lemah, lantaran kita senantiasa bersitegang, hanya bertengkar hanya karena kita ya memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya dari sisi kaidah itu sama-sama dibenarkan. Seperti tadi baca basmalah, sebagian menjaharkan, sebagian tidak menjaharkan ya. Dan ini yang perlu kita pahami bersama ya. Semoga ini menjadi awal ya kita untuk memahami kaidah-kaidah sholat yang kita kerjakan. Mari kita cukupkan dan bacaan kifarat majlis, dan kita tutup dengan salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.